Selamat datang kembali pecinta channel Uma Ruseno. Kabar terbaru penerawangan beberapa paranormal dan indigo yang melihat melalui mata batinnya mengatakan kalau Ariel masih hidup di suatu tempat dan dirawat oleh warga, menimbulkan banyak reaksi netizen. Ada yang teriak kesenangan dan mengaminkan serta beramai-ramai memasang hashtag ke keluarga Kang Emil agar dilakukan pencarian sesuai dengan titik atau gambaran dari hasil terawangan paranormal dan indigo itu. Namun, tak sedikit pula netizen yang mengecam dan menghujat paranormal dan indigo itu seperti sedang mengarang cerita untuk sinetron. Hah, masa sih? Sementara keluarga besar Kang Emil telah mengikhlaskan dan merelakan Ariel berada dalam pelukan Sungai Are dan berpulang kepada Sang Holik. Keputusan tersebut lalu diikuti dengan anjuran MUI Jawa Barat agar masjid-masjid menyelenggarakan sholat goib untuk Ariel. Sholat goib adalah pengganti dari sholat jenazah. Sholat goib dilakukan bila jenazah tidak ada di dekat jamaah. Artinya, melalui seruan anjuran menyelenggarakan sholat goib, keluarga besar Kang Emil telah menyatakan kalau Ariel telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sungguh suatu keputusan yang sangat tidak mudah yang diambil oleh keluarga besar Kang Emil. Dibutuhkan kekuatan untuk menerima kenyataan dan ketabahan yang luar biasa. Lalu bagaimanakah dengan penerawangan paranormal dan indigo yang melihat Ariel masih hidup di suatu tempat dan dirawat oleh orang di Swiss? Ramalan bisa benar dan juga bisa salah. Namun untuk mengetahui tingkat keakuratan suatu ramalan bisa melalui kajian dengan mencocokkan hasil ramalan dengan situasi atau realitas saat itu. Hal inilah yang membuat Uma Ruseno belajar lagi dan mencari tahu dengan mencocokkan hasil terawangan itu dengan realita kehidupan masyarakat di Swiss. Dan inilah hasilnya. Hasil penerawangan yang mengatakan Ariel ditolong oleh pria tua yang sedang memancing di pinggir sungai. Lalu Ariel dibopong dibawa pulang ke rumahnya. Hasil terawangan ini membuat kami mencari tahu bagaimanakah kehidupan nelayan atau pemancing di Swiss. Apakah kehidupan nelayan dan pemancing di sana sama dengan kita di Indonesia? Bukan rahasia lagi kalau kehidupan nelayan di Indonesia memprihatinkan. Dan untuk pemancing di Indonesia, kita belum mempunyai aturan yang mengatur tata cara memancing di sungai. Setiap orang asal punya pancingan boleh saja memancing di sungai. Lalu bagaimana halnya dengan di Swiss? Dari hasil penelusuran di internet diperoleh informasi kalau pemerintah Swiss mempunyai aturan yang ketat untuk para pemancing. Bahkan muncul istilah semacam anekdot kalau mau memancing di Swiss bersiap-siaplah seperti perjuangan masuk ke perguruan tinggi. Pemancing di Swiss harus bersertifikasi seperti layaknya mengendarai mobil atau motor, harus memiliki SIM. Mereka para pemancing harus mengikuti proses ujian untuk mendapatkan SIM memancing di Swiss. Selain membayar uang yang setara 2,3 juta rupiah, mereka harus mengikuti kursus teori sebanyak 5 jam. Materi yang diuji adalah jenis ikan, alat pancing, hingga wilayah perairan. Human Amin, pemancing kelahiran Gerajagan, Banyuwangi yang kini menetap di Zak, mengatakan, semua kerumitan itu untuk menjaga lingkungan hidup. Tidak semua ikan atau belut boleh dibawa pulang. Salah tangkap ikan dan dibawa pulang pun ada denda sanksi yang harus dibayar. Semisal, pemancing ketahuan menangkap belut dan dibawa pulang, maka pemancing akan didenda 15 juta. Bila ketahuan 3 kali melanggar aturan, maka SIM atau surat izin memancingnya akan dicabut. Untuk mendapatkan SIM memancing yang tidak mudah ini, bisa kita simpulkan kalau pemancing di Swiss memiliki wawasan yang cukup baik. Hingga apakah mungkin orang yang memiliki kecerdasan dan wawasan baik tersebut gegabah membawa pulang ke rumah orang asing terluka yang belum dikenalnya? Bagaimana nih menurut kalian? Lalu penerawangan berikutnya yang mengatakan Ariel dibawa pulang ke rumah dan dirawat di suatu desa di Swiss. Ternyata kehidupan di Swiss dan masyarakat Eropa pada umumnya berbeda dengan kehidupan masyarakat di Indonesia loh. Terutama dalam hal memberikan pertolongan pertama bagi orang yang terluka. Kalau di Indonesia, warga kita sangat gercep atau gerak cepat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan.
Saat terjadi kecelakaan, warga sekitar pasti langsung mengangkat tubuh korban, memindahkannya, bahkan ada yang memberikannya minuman. Sangat berbeda dengan kebiasaan warga Eropa. Di Eropa, bila melihat orang terluka karena kecelakaan atau musibah, mereka tidak langsung memberikan pertolongan seperti menggotong, memindahkan tubuh korban, ataupun memberikan air minum. Hal yang mereka lakukan pertama kali adalah menghubungi unit rumah sakit ataupun polisi untuk memberikan penanganan terhadap korban. Karena untuk menangani korban kecelakaan tidak boleh dilakukan oleh warga biasa, harus dilakukan oleh tenaga medis yang mengetahui ilmunya. Karena apabila kita salah penanganan akan berakibat fatal bagi si korban. Sebagai contoh, saat kita angkat korban, ternyata korban mengalami patah tulang rusuk. Saat kita angkat tubuh korban, tulang yang patah itu justru bisa melukai organ dalam yang padahal seharusnya organ tersebut baik-baik saja, malah menjadi terluka atau tertusuk akibat kita menggotongnya. Lalu warga Eropa pada umumnya memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap orang asing. Untuk membawa orang asing tinggal dan menginap di rumah beresiko tinggi bagi pemilik rumah, apalagi orang asing itu dalam keadaan terluka. Nah, dengan realita kehidupan seperti itu, apakah mungkin ya Ariel saat ini berada dalam perawatan seseorang di suatu desa di Swiss? Bagaimana nih menurut kalian? Berikutnya, penerawangan yang mengatakan kalau Ariel ditolong oleh petani miskin. Karena petani itu miskin, maka dia tidak bisa membawa Ariel ke rumah sakit. Kalau di Indonesia memang masih sedikit petani yang hidup makmur ya. Kebanyakan dari mereka hidup berkecukupan, pas-pasan, bahkan miskin. Namun bagaimana nih dengan kondisi petani di Swiss? Kita cari tahu yuk. Ternyata Swiss merupakan salah satu negara kaya di Eropa yang sukses mengembangkan sektor pertaniannya. Swiss merupakan salah satu negara dengan tingkat taraf hidup yang tinggi. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara di Uni Eropa sekalipun, negara Swiss dengan luas kurang lebih 41.285 km persegi ini memiliki populasi penduduk sekitar 7 juta orang. Dari jumlah penduduk tersebut, diperkirakan hanya 3% dari mereka hidup sebagai petani. Walaupun begitu, pertanian di Swiss digolongkan sebagai primary sector of Switzerland economic dan sangat didukung oleh pemerintah. Dan berdasarkan laporan tahunan Global Wealth Report dari Credit Suisse, Swiss dinobatkan sebagai masyarakat terkaya di dunia. Negara penghasil coklat susu ini mendapatkan predikat masyarakat terkaya selama 8 tahun berturut-turut loh, berdasarkan kekayaan rata-rata per orang dewasa. Di Swiss rata-rata kekayaannya adalah 530.240 USD atau setara 8 miliar rupiah. Demikian lansiran dari Le News. Gaji rata-rata pekerja biasa di Swiss setara dengan 84 juta per bulannya. Dan petani di Eropa dapat menggaji karyawannya rata-rata 46 juta hingga 112 juta per bulannya. Nah, dengan data seperti itu, apakah mungkin masih ada petani miskin di Swiss yang saking miskinnya sampai tidak bisa membawa Ariel ke rumah sakit? Bagaimana nih menurut kalian? Dan yang terakhir adalah penerawangan yang mengatakan kalau Ariel terdampar di Sungai Ara yang banyak perahunya seperti di pantai Pangandaran. Nah, untuk yang satu ini, Umar Ruseno tidak menemukan informasi apakah ada di suatu tempat di Sungai Ara di mana di pinggiran sungainya terdapat banyak perahu-perahu seperti di pantai Pangandaran. Mungkin kalian yang berada di Swiss atau yang pernah berkunjung ke Swiss bisa berbagi informasi mengenai hal ini ya. Tapi kalau menurut pendapat kami berdasarkan data yang mengatakan masyarakat Swiss merupakan masyarakat terkaya di dunia dan pemerintah Swiss mempunyai aturan yang begitu ketat untuk pemancing dan nelayan, rasanya sulit masuk logika kalau di sana ada perahu-perahu seperti perahu di pantai Pangandaran. Nah, demikianlah 3 hal cocok logi antara kehidupan di Swiss dengan penerawangan mata batin paranormal. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah hasil terawangan paranormal dan indigo yang mengatakan Ariel masih hidup dan dirawat di suatu tempat oleh penduduk masih relevan dengan keadaan masyarakat di Swiss yang merupakan salah satu negara terkaya di Eropa? Atau apakah sebaiknya kita hentikan saja pro kontra pembicaraan apakah Ariel masih hidup atau sudah tiada ini? Lebih baik kita hargai keputusan keluarga besar Kang Emil yang menyatakan kalau Ariel telah meninggal dunia. Pasti keputusan yang diambil oleh keluarga besar telah melalui pertimbangan dan diskusi ilmiah yang matang. Memang pahit rasanya,
untuk menerima kenyataan Ariel sudah tiada tanpa melihat jasadnya. Karena kita semua pastinya menyayangi Ariel dan sangat berharap mukjizat datang membawa kabar baik tentang Ariel. Namun sebagai wujud rasa sayang kita kepada Ariel, marilah kita sampaikan semua harapan baik kita kepada Sang Pencipta dalam heningnya doa kita. Semoga Ariel dapat segera dipertemukan dalam kondisi apapun. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah mengklik video ini dan mohon bantu channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Umar Ruseno menayangkan video terbaru. Sampai jumpa di video Umar Ruseno berikutnya.